lama banget udah kemana aja sih? Gue tadi beli air di sebelah, soalnya gak jadi ke kantin. Ya, lagian malas gue mau kerja jauh kan. Ya, jadi gue pergi sebelah aja sih, untung aja sebelah kan. Ya, terus gue ketemu murid baru. Oh, yang cowok itu. Tadi gue dengar sih ada murid pindahan hari ini. Namanya siapa? Gak silap gue namanya Farin Zabir. Faren. Serius? Hah? Kalian kenapa? Kalian tahu sesuatu? Ini mungkin cuma kebetulan. Tapi, tadi sebelum masuk kelas, gue dengar beberapa anak kelas sebelah ngomongin murid baru itu. Katanya, dia itu bukan murid biasa tahu. Maksudnya? Mereka bilang dia tahu banyak hal tentang sekolah ini, bahkan sebelum dia masuk. Ya ampun, kalian percaya gosip? Mungkin dia cuma dapat info dari internet atau sesuatu. Nggak ada yang aneh, Cel. Yang aneh itu nggak ada yang tahu dia dari mana berasal. Iya kah? Bukankah biasanya kalau ada murid baru, setidaknya guru atau teman lama mereka akan menyebutkan dari mana mereka pindah. Tapi tadi, saat Farin memperkenalkan diri, dia sama sekali tidak menyebutkan sekolah lamanya. Aneh ya? Ya sih, kayak bukan manusia dah. Biarin aja lah, nanti juga tahu. Lah, nggak apa-apa lah. Ayolah kita ke perpus. Ayo, Kira-kira jadi nggak ya rencana kita ini? Ya, pasti jadilah. Alia gitu. Ya, moga aja berhasil. Aman itu kita bikin sampai dia nggak betah sekolah di sini. Dengar-dengar kalau lagi rencana ini ya. Gue bisa bantu kok. Siapa lo? Gue, kenalin, gue Jesslyn Elin. Panggil aja Jess. Terus lo kesini ngapain? Apa ya? Mungkin gue mau bantuin kalian. Emang bisa? Kenal Mas Rin aja nggak tahu. Ya apa bilang gue nggak kenal. Gue kenal kok. Tahu dari mana lo? Nggak penting. Yang penting gue bisa bantuin kalian buat jatuhin Marcelin. Emang lo ada rencana? Ada dong. Masa nggak ada sih? Lagian percuma dong gue kesini. Apa rencana lo? Kalian kan gak suka sama Marcelin kan? Nah, di situ kalian bikin aja dia sampai merasa terpojok dan bikin dia nggak betah di sekolah ini. Terus dia keluar dari sekolah ini. Gimana? Gampang kan rencananya? Lumayan sih. Bagus ide lo. Ya, gue gitu. Tapi rencana itu kalian bisa bikin kapan-kapan aja. Terserah. Wih, keren lo Jess. BTW nggak ada upah nih. Percuma dong kami bikin nggak ada upahnya. Oh, kalau soal itu santai. Gue bagi kok. Tapi bukan sekarang ya. Kalian dapat upahnya pas sudah berhasil rencana itu. Deal? Oke, deal. Lo belum pulang? Gue masih mau lihat-lihat sekolah. Lo nggak bosen jalan-jalan di tempat yang sama setiap hari? Sekolah ini menarik. Menarik gimana? Banyak hal di tempat ini yang orang lain tidak tahu. Kayak apa? Seperti lorong yang nggak pernah lo lihat. Atau ruangan yang seharusnya nggak ada. Lo bicara seolah-olah lo pernah lihat semua itu. Mungkin saja. Hei Marcelin, pulang sendirian lagi. Daniel, lo ngapain? Serius? Lo nggak takut apa? Apa maksudmu? Lo nggak tahu dia, Sel. Kalau ini tentang gosip murahan lagi, gue nggak tertarik. Gosip murahan. Lo yakin? Cel, kali ini gue rasa lo harus dengar. Dengar apa? Soal Faren. Kenapa semua orang tiba-tiba sibuk ngomongin dia? Karena dia bukan murid biasa. Oh ya? Lalu dia apa? Alien? Vampir? Bukan alien atau vampir. Tapi sesuatu yang lain. Lo bercanda kan? Kali ini enggak. Kami dengar sesuatu dari murid sebelah. Mereka bilang Faren bukan nama aslinya.
Apa? Nama Farin Zafir. Gak pernah ada di data murid sekolah ini. Itu gak mungkin. Kalau lo gak percaya, coba aja tanya dia sendiri. Faren, maksud mereka apa? Maksud mereka cukup jelas bukan? Jadi, semuanya benar. Apa menurutmu? Hai, Talia. BTW lo serius banget ya belajarnya? Ada ulangan kah besok? Enggak sih, gue cuma nyatat ulang materi yang kelewatan. Hebat juga. Kalau gue pasti cuma belajar pas ada ulangan aja. Enggak kaget sih, lo bukan tipe yang rajin nyatat di kelas. Tapi gue lebih rajin baca novel sih, kadang-kadang aja. Ini? Kota Tanpa Cahaya. Kayaknya gue pernah dengar. Ceritanya tentang apa? Tentang seseorang yang tinggal di kota yang selalu gelap. Gak ada cahaya, gak ada suara. Dia tumbuh dengan berpikir kalau dia sendirian di dunia ini. Sampai suatu hari, dia bertemu seseorang yang bisa melihat dan mendengar. Seseorang yang membuatnya sadar kalau dia nggak benar-benar sendirian. Jadi, orang itu akhirnya sadar kalau dia nggak sendirian. Ya, tapi butuh waktu lama buat dia menyadarinya. Alex, kenapa lo nolongin gue? Maksud gue, waktu gue jatuh gegara batu, lo bisa aja biarin gue di sana, biar gue urusin sendiri. Tahulah, gue cuma refleks aja. Masa sih? Oke, mungkin bukan sekedar refleks. Gue sadar, gue nggak mau lihat lo sendirian di situ. Jadi cerita ini ada hubungannya sama lo? Mungkin. Oh ya, gue pergi dulu. Ada hal yang harus gue urusin. Oh, oke, hati-hati. Iya. Maaf ya, kelamaan. Soalnya tadi lagi nolongin teman ngemas buku di perpus. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa kok. Lagian gue baru aja nyampe sini. Oh, ya udah. Yuk pulang. Oke, tapi sebelum itu mau nggak kita pergi ke kafe duluan? Sebelum gue anterin lo pulang. Oh, bisa. Kebetulan juga gue lapar nih. Singgah bentar dulu lah. Sip. Halo Mbak, saya mau beli kuenya aja ya. Baik, kuenya 42.000 ya, Dek. Baik, sebentar ya Mbak. Duh, mana nggak cukup lagi? Mbak, maaf ya Mbak, gak jadi beli soalnya gak cukup mau bayarin kuenya. Total semuanya berapa, Mbak? Sekalian aja kue dia sama saya, Mbak. Tunggu sebentar ya. Totalnya 80.000 ya, Dek. Ini, Mbak, uangnya. Kalau begitu, kami permisi ya. Makasih ya. Gimana? Kamu suka es krimnya? Pasti suka lah. By the way, makasih ya Dan. Udah belanjain gue beli es krim tadi. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh ya Dan, by the way, gak apa-apa nih lo nganter gue pulang ke rumah. Soalnya takut mama lo marah sama lo. Yah, bawa cewek lagi. Ngapain mau marah? Kan temen lama. Santai aja kali, Sel. Mama gue kenal sama lo. Oh, gitu ya Dan. BTW gue ada sesuatu buat lo. Apaan?
Nih, gue harap lo suka ya, Sel. Beneran nih Dan? Enggak repot-repot nih Dan? Enggak, Sel. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world to see. They'll be calling me